Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 2020 186 202 B0008. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan anak dengan berkebutuhan khusus dengan masalah sosial. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan 5 poin, yaitu yang pertama, gepeng pemulung anak atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang kedua, korban bencana alam, kerusuhan dan suku terasing. 3, geng motor. 4, penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. 5, layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Baik, yang pertama, gepeng pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Gepeng atau gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum, sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Kemudian kedua yaitu masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis ini relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga yaitu masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kemudian karakteristik gepeng. Yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dengan penuh ketidakpastian, dan memakai baju compang-camping. Yang berikutnya, pemulung. Pemulung ini adalah orang-orang yang rela bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih bernilai untuk dijual kepada pembeli barang-barang bekas, antara lain yaitu besi tua, botol bekas, gelas air mineral, kardus, kertas, plastik bekas. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat ini menjadi pemulung, yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi kesehatan jasmani yang kuat, didesak dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sulit mencari pekerjaan lain, kemudian melakukan pekerjaan dengan senang, jaringan kerjasama pemulung yang kuat. Kemudian dari faktor eksternal yaitu jumlah pemulung yang selalu bertambah, banyaknya penduduk akan selalu menghasilkan sampah yang jumlahnya akan semakin banyak. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri pemulung yaitu kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. Pada umumnya unit usaha ini tidak mempunyai izin. Kemudian pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah belum sampai ke sektor ini. Kemudian teknologi yang digunakan masih primitif. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasional juga relatif kecil. Pendidikan yang
diperlukan untuk menjalankan usaha ini tidak memerlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. Kemudian jenis-jenis pemulung dengan keterbatasan modal dan kurangnya lapangan pekerjaan ini menjadikan seseorang menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan tempat tinggalnya, berbagai jenis pemulung yang ada dan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pemulung jalanan, yaitu pemulung yang hidup di jalanan. Oleh pemerintah dideskripsikan sebagai gelandangan. Kemudian yang kedua itu pemulung menetap, ialah pemulung yang menyewa sebuah rumah secara bersama-sama pada suatu tempat. Pemulung yang tinggal di rumah permanen atau semi permanen yang berlokasi di TPA atau sekitarnya, atau penduduk kampung yang memiliki mata pencarian sebagai pemulung. Kemudian anak jalanan. Anak jalanan ini adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian karakteristik anak jalanan. Berdasarkan beberapa pengelompokan, karakteristik anak jalanan adalah sebagai berikut, yaitu kelompok anak yang hidup di jalanan, yaitu menghabiskan seluruh waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun menggelandang atau tidur. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan. Kemudian tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti misalnya di terminal, emper toko, kolong jembatan, dan pertokoan. Hubungan dengan orang tua biasanya sudah putus. Bekerja sebagai pemulung, pengamen, pengemis, penyemir sepatu, kemudian kuli angkut barang, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua yaitu kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Nah, karakteristiknya yaitu berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan. Kemudian hubungan dengan orang tua masih ada, tetapi tidak harmonis. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah. Kemudian bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman-temannya, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan. Nah, rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah. Bekerja ada yang sebagai pengemis, pengamen di perempatan, kemudian kernet, asongan, koran, dan ojek payung. Yang ketiga yaitu kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya, bekerja di jalanan sebagai pedagang asongan, kemudian menjual makanan keliling, kuli angkut barang. Hidup berkelompok bersama orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum, tempat ibadah seperti masjid. Kemudian pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali. Ikut membiayai keluarga di desanya dan putus sekolah. Kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan, yaitu kriterianya bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya. 4-5 jam kerja di jalanan, masih bersekolah, pekerjaannya biasanya penjual koran,
penyemir sepatu pengamen, rata-rata usianya di bawah 14 tahun. Kemudian yang keenam yaitu kelompok anak remaja jalanan bermasalah. Karakteristiknya yaitu menghabiskan sebagian waktunya di jalanan, sebagian sudah putus sekolah, terlibat masalah narkotika dan obat-obat lainnya. Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas. Pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis, kemudian bekerja di jalanan sebagai pedagang asongan, kemudian menjual makanan keliling, kuli angkut barang. Hidup berkelompok bersama-sama orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum seperti tempat ibadah atau masjid. Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali. Ikut membayar keluarga di desanya dan biasanya putus sekolah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan yaitu ada 3 faktor atau 3 macam faktor, yaitu tingkat mikro, tingkat meso, dan tingkat makro. Tingkat mikro, pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, yakni lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masalah sekolah atau sudah putus sekolah, baik masih sekolah ataupun sudah putus sekolah, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman. Sebab dari keluarga adalah terlantar, kemudian ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah. Kemudian kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis, dan sosial. Nah, hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga. Kemudian melemahnya keluarga besar, di mana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti. Nah, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, di mana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak dan telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan. Faktor-faktor penyebab pada tingkat meso ini yaitu meliputi pada masyarakat miskin. Anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga. Anak-anak diajarkan bekerja yang menyebabkan drop out dari sekolah. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu. Kemudian penolakan masyarakat dan anggapan bahwa anak jalanan sebagai calon kriminal. Yang ketiga yaitu tingkat makro. Faktor pada tingkat makro ini berhubungan dengan struktur makro, yaitu yang pertama ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian. Mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah. Pertimbangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi, migrasi dari desa ke kota mencari kerja, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa dan kota. Kemudian transportasi dan ajakan kerabat
membuat banyak keluarga dari desa pindah ke kota, dan sebagian dari mereka kemudian terlantar. Nah, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka akan terlempar ke jalanan. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka dengan alasan demi pembangunan. Mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang. Kemudian pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratif yang mengalahkan kesempatan untuk belajar. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi dan telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja, dan jalanan mereka jadikan sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan uang. Kemudian poin yang kedua yaitu korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Korban bencana alam adalah orang atau kelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada faktor alam, karena faktor alam dan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua yaitu faktor non-formal atau non-natural disaster, yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat pembuatan atau perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu faktor sosial atau manusia yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Korban bencana alam perlu diberikan bantuan. Adapun tujuannya yaitu bantuan sosial bagi korban bencana adalah agar kelangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemilihan atau pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. Bantuan atau pertolongan yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana alam sebagai berikut, yaitu yang pertama bantuan relokasi sementara, kemudian bantuan kebutuhan pokok, yang ketiga itu bantuan peralatan darurat, yang keempat bantuan perbaikan fisik, yang kelima bantuan bimbingan konseling atau rohani dan moral, kemudian bantuan transportasi, bantuan tim penolong, bantuan pengamanan, bantuan kesehatan, dan yang terakhir bantuan modal. Kerusuhan massa adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan tindakan yang berdampak mengganggu ketertiban. Nah, kerusuhan massa merupakan suatu situasi kacau, rusuh, dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok massa berupa pembakaran serta pengerusakan sarana-sarana umum, sosial, ekonomi, milik pribadi, fasilitas keagamaan. Untuk penanganan kerusuhan massa yang terjadi di masyarakat menggunakan mediasi penal. Saat ini payung hukumnya sudah jelas dengan
berlakunya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yang telah diundangkan pada tahun 2012. Kemudian suku terasing. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah-daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku terasing ini merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Suku-suku terasing di Indonesia ini diantaranya yaitu suku Kombay dan Korowai dari Papua. Suku ini merupakan suku etnis yang tinggal di pedalaman hutan Papua dan membangun rumah-rumah mereka di atas pohon. Kedua suku ini memiliki ritual budaya yang hampir sama. Salah satunya adalah masih menggunakan koteka sebagai pakaian, meskipun pada awal ditemukannya telah dikenalkan dengan pakaian. Kemudian yang kedua itu suku Kajang. Suku Kajang ini suku yang terletak di Kabupaten Bulukumbai. Suku ini boleh disebut dengan suku terasing sekaligus ditakuti. Beberapa kalangan dari suku Kajang ini memang sudah semakin terbuka dengan kehidupan perkotaan. Tapi suku ini juga punya sejumlah kelompok yang hidup terasing di tengah hutan. Suku yang identik dengan busana serba hitam ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang besar. Hal tersebut yang membuatnya dikenal menakutkan bagi kalangan di Sulawesi dan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy atau suku Kanekes adalah masyarakat asli di daerah Banten. Meskipun tinggal di daerah yang cukup sentral di Indonesia, suku ini menjalani kehidupannya dengan mengasingkan diri dan tidak menerima modernisasi atau pembangunan yang berasal dari luar. Masyarakat Baduy lebih memilih hidup mandiri di sekitar pegunungan dengan mata pencarian yang bersumber dari alam. Meskipun terisolir, masyarakat Baduy hidup dengan penuh kerukunan dan tolong-menolong. Kemudian berikutnya suku Samin di Jawa Tengah. Suku Samin ini merupakan suku pedalaman di Indonesia yang terasing dan terancam kepunahannya. Suku Samin ini tersebar di daerah Blora, Pati, dan sebagian di wilayah Bojonegoro. Suku Samin atau yang juga disebut Wong Sikep ini memilih tinggal di tengah hutan di kawasan Pegunungan Kendeng dan menjauhkan diri dari keramaian masyarakat. Mereka lebih memilih hidup mandiri bersahabat dengan alam tanpa mengeksploitasi secara berlebihan dan menolak penuh aturan pemerintah. Nah, penolakan terhadap pemerintah ini pada suku ini bermula dari suku pendahulunya yaitu Samin Suro Sinteko yang menentang keras sikap kapitalisme dan materialisme pemerintah Belanda. Kemudian berikutnya itu geng motor. Motor ini adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang suka kebut-kebutan tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kelahiran geng motor ini rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang suka balapan liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Nah, caranya yaitu dengan membuat aksi-aksi yang sensasional, mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan. Nah, pada umumnya geng-geng motor ini khususnya di Indonesia memiliki ciri-ciri yang sama dan sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan klub-klub motor resmi.
ataupun komunitas merek-merek motor. Nah, ciri-cirinya yaitu kebanyakan anggota geng motor ini tidak memakai perangkat seperti helm, sepatu, jaket, kemudian membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau hasil produksi dari pabrik seperti samurai, badik, hingga bom molotov. Nah, biasanya hanya muncul malam hari dan tidak menggunakan lampu penerangan serta berisik, jauh dari kegiatan sosial. Kemudian penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Yang pertama yaitu preventif. Preventif ini artinya itu pencegahan. Dalam penanggulangan anak penyandang masalah sosial, preventif ini adalah upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah sosial di masyarakat. Tindakan-tindakan dalam upaya pencegahan tersebut diantaranya yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam merangkul anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah yang meresahkan masyarakat seperti geng motor, obat-obat terlarang, anak-anak jalanan, dan lain-lain. Kemudian merangkul masyarakat di kalangan bawah dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup. Kemudian memberikan pinjaman modal bagi kalangan menengah ke bawah agar dapat mengembangkan usahanya. Kemudian kuratif. Kuratif ini artinya penyembuhan. Tindakan kuratif yang dilakukan dalam penanggulangan anak dengan masalah sosial melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Tindakan kuratif yang dapat dilakukan diantaranya rehabilitasi yang diberikan kepada para pengguna obat terlarang atau narkoba serta minuman keras beralkohol. Kemudian menangkap anak-anak jalanan, gepeng, geng motor untuk diberikan pembinaan dan pemberian keterampilan agar tidak lagi meresahkan masyarakat. Kemudian memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang memang berasal dari kalangan tidak mampu. Kemudian yang terakhir layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, jenis-jenis layanan pendidikan yaitu yang pertama yaitu mobil school. Mobil school atau sekolah berjalan merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang masalah sosial. Nah, contohnya yang ditempuh oleh Balai Taman Nasional Bukit 12 yang memberikan layanan mobil school bagi anak-anak orang rimba. Nah, pada saat pandemi COVID-19 mereka tetap hadir melayani kebutuhan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak orang rimba sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, mobil school ini tentu juga dapat dilakukan untuk membantu pendidikan bagi anak-anak penyandang masalah sosial lainnya, terutama yaitu bagi anak-anak jalanan, kemudian pemulung anak atau penyandang sosial lain yang memang dari keluarga yang tidak bisa mensupport pendidikannya. Kemudian yang kedua, homeschooling. Homeschooling ini adalah sebutan untuk jenis proses belajar dari rumah, yang artinya keluarga. Homeschooling ini artinya sekolah yang berbasis keluarga. Ada juga yang lebih suka bilang atau mengatakan bahwa home education atau pendidikan berbasis keluarga. Nah, sudah jelas tertera dalam undang-undang bahwa hasil lulusan homeschooling ini ijazahnya diakui dan dianggap setara dengan peserta didik dari sekolah formal.
Nah, ini artinya bahwa anak-anak homeschooling ini juga memiliki ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, salah satu cara untuk memperoleh homeschooling ijazah adalah dengan bergabung dengan pusat kegiatan belajar atau PKBM. Nah, jadi ijazah yang dikeluarkan nantinya adalah ijazah kejar paket. Ijazah kejar paket ini ada 3 macam, yaitu kejar paket A, kejar paket B, dan C. Untuk paket A ini setara dengan sekolah dasar atau SD. Paket B yaitu setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP, dan paket C yaitu setara dengan sekolah menengah atas. Kemudian pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Banyak anak-anak yang lebih menyukai sesuatu seperti prakarya dan lebih tertarik pada bidang-bidang seni yang membutuhkan keterampilan. Nah, pendidikan keterampilan ini sendiri bisa didapatkan dengan berbagai les seperti misalnya les memasak, menjahit, les alat musik, melukis, dan sebagainya, yang di kemudian hari dapat berguna bagi kehidupan anak-anak tersebut dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian pendidikan nilai dan sikap. Hakikat pendidikan nilai dan sikap. Nilai ini adalah konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi. Nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baik, kemudian indah dan tidak indah, dan sebagainya. Sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Nah, dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya yaitu proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh karenanya siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, komitmen seseorang terhadap sesuatu nilai ini terjadi melalui pembentukan sikap, yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika seseorang berhadapan dengan suatu objek, ia menunjukkan gejala senang, tidak senang, atau suka, tidak suka. Nah, dengan demikian, belajar berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek. Berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau berharga dan tidak berguna atau tidak berharga. Kemudian, pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian dari manajemen pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, Delian G. Manajemen ini adalah serangkaian proses penyelenggaraan setiap usaha yang merupakan kerjasama dari kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Pariata Westra ini mengartikan bahwa manajemen adalah segenap serangkaian atau rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari semua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen memiliki
keterkaitan erat dengan 3 hal yang menjadi unsur penting, yaitu usaha kerjasama sekelompok orang, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan meliputi 3 unsur, yaitu gerak, pelaku, dan arah dari kegiatan. Dengan 3 unsur tersebut, manajemen biasanya terjadi dalam organisasi, bukan perorangan atau individu. Fungsi dan peranan manajemen pendidikan yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua, perorganisasian. Proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan, proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan, sehingga efisiensi proses terjadinya dan menghasilkan efektivitas hasil kerja. Kemudian pengawasan, proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat. Berikutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa, sesuai dengan perkembangan dirinya. Dengan demikian, tujuan pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan manusia. Kemudian tindak lanjut pendidikan. Tindak lanjut artinya langkah selanjutnya tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya. Tindak lanjut pendidikan adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, contoh bentuk tindak lanjut untuk menangani anak-anak jalanan oleh dinas sosial ini yaitu yang pertama, efektivitas. Kegiatan program penanganan anak jalanan yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial, pemuda, dan olahraga yaitu kegiatan razia rutin, pelatihan perbengkelan, dan pemberian bantuan modal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program penanganan anak jalanan ini adalah mengurangi aktivitas anak di jalan, sehingga diharapkan nantinya bisa bebas dari anak jalanan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan dan pantauan terus-menerus selama anak-anak tersebut melakukan kegiatan usaha mandiri. Yang kedua, efisiensi. Jumlah kepengurusan pegawai dan program penanganan anak jalanan belum tercukupi. Dalam program penanganan semacam ini idealnya adalah 1:5. Artinya tiap-tiap personil atau pegawai seharusnya membina 5 anak jalanan dalam satu kegiatan. Kemudian kecukupan kegiatan, perataan kegiatan, dan ketepatan kegiatan. Ini juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan dalam menangani anak-anak tersebut. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.